Halo Sobat Manhwa, karena banyak bed yang minta lanjut, jadi kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Biarkan Aku Bermain Game Dengan Tenang part yang ke-12. Seperti biasa, kalau kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol like-nya. Dan jangan lupa pasang headset, biar nontonnya nambah mantap. Dan tanpa basa-basi lagi, ayo langsung kita gaskan ke ceritanya di Manhwa Period. Kita diperlihatkan Tante Lisa yang masih terkejut dengan kehadiran Antian Zuo. Berani-beraninya mau membunuh seorang mahasiswa di Universitas Sunset. Siapa yang memberimu perintah? Ucap Antian Zuo. Tante Lisa dengan panik bilang kalau operasi ini diperintah oleh perwakilan dewan. Meskipun itu dirimu. Belum menyelesaikan omongannya, pria dengan kacamata bilang kalau Tante Lisa tinggal menjawab pertanyaan dari Antian Zuo. Nggak perlu penjelasan lain yang muter-muter. Tante Lisa berteriak kalau target kali ini berhubungan dengan Jing Daoxian dan The War. Pria kacamata langsung menembak kaki kiri Tante Lisa yang membuatnya berteriak kesakitan. Ditembak begitu, Tante Lisa langsung marah dan The War. Kali ini kaki kanannya yang ditembak. Tante Lisa pun menjerit kesakitan. Kau ini kera ya, sampai nggak tahu bahasa manusia. Sekali lagi omong kosong, ku headshot palamu, ancam pria itu dengan tatapan yang mengerikan. Antian Zuo menyuruh untuk jangan buang-buang waktu. Bunuh saja, nanti juga atasannya datang buat ngambil mayatnya. Ampun, yang menyuruhku Qiao Shiyuan, teriak Tante Lisa yang sedang ketakutan. Pria kacamata ini bernama Ah Seng, dan Antian Zuo menyuruhnya untuk menelpon Qiao Shiyuan. Di kantornya, Qiao Shiyuan menerima telepon dan dia langsung mengangkatnya. Ku beri waktu 5 menit. Kalau sampai telat, kau akan melihat mayat rekanmu di Universitas Sunset. 5 menit kemudian, sudah waktunya. Bunuh dia, ucap Antian Zuo. Ampun, ucap Tante Lisa yang udah meneteskan air mata. Hentikan, teriak Qiao Shiyuan yang terbang dengan cepat ke sana. Dasar Lisa, kenapa bisa sampai ketahuan Antian Zuo? Batin Qiao Shiyuan. Setelah sampai di sana, Qiao Shiyuan langsung meminta maaf karena sudah melakukan operasi tanpa sepengetahuan Antian Zuo. Dirinya juga menjelaskan kalau Tante Lisa adalah putri dari salah satu anggota Dewan Perwakilan. Jadi kali ini tolong maafkan dia, ucap Shiyuan. Lalu Shiyuan menjelaskan kalau pihak federasi sedang mengejar Jing Daoxian, dan Zhou adalah satu-satunya orang yang bertemu dengannya. Jadi mereka berniat membawa Zhou untuk membantu investigasi. Qiao Shiyuan lalu berkata, kalau dulu pengawas Antian Zuo pernah berkonflik dengan Zhou, dan seharusnya dirinya tahu kalau Zhou itu bermasalah. Antian Zuo berteriak kalau dirinya memang tahu kalau Zhou itu akan membawa masalah. Tapi itu bukan urusan yang bisa ditangani oleh orang-orang seperti mereka. Shiyuan langsung meminta maaf dan akan meluruskan kesalahpahaman ini. Karena attitude-mu tidak buruk, maka cewek itu kumaafkan. Tapi setelah dia mendapat ganjarannya, ucap Antian Zuo sambil berjalan pergi meninggalkan tempat itu. Dan cus, Tante Lisa pun ditusuk sebagai hukuman untuknya. Lalu Shiyuan tidak terima dengan bilang kalau keluarganya Tante Lisa itu punya kedudukan yang tinggi. Lalu Antian Zuo dengan tegas berkata, setinggi apapun kedudukan orang, camkan ini. Di atas langit masih ada Antian Zuo. Setelah itu panel berpindah di dalam kota Buddha. Waktu sudah menunjukkan hampir jam 3 sore. Ternyata Zhou sudah ada di situ selama setengah jam setelah pertarungannya dengan Tante Lisa. Dirasa sudah aman, Zhou pun langsung naik lift untuk keluar. Dan di dalam lift dia bersyukur karena berhasil menarik semut preman tulang sebelum benar-benar mokat. Dan setelah ini dia berencana menghubungi Li Xuan
untuk mendiskusikan permasalahan yang sedang dia hadapi ini. Dan saat keluar dari lift, Aseng sudah menunggunya. "Tuan muda, kau manggil aku kah?" ucap Zowen. Lalu dia menjelaskan kalau Nyonya Lan menyuruh pengawas Antian Zuo buat menjemput Zowen. "Kan dia nggak seneng sama gua, kenapa mau repot-repot jemput?" batin Zowen. Singkat cerita, Zowen pun diantar pulang, dan di dalam mobil suasananya sangat canggung. Tian Zuo mulai membuka obrolan. Dia berkata kalau Zowen pasti membencinya. Tapi Zowen bilang kalau dia nggak membencinya, cuman rada kesel doang. Setelah itu Tian Zuo berkata kalau dirinya tidak peduli Zowen mau melihatnya kayak apa. Yang jelas dirinya tidak mengakui kualifikasi Zowen untuk menggantikan Jing An. Zowen pun langsung emosi dan berkata, "Apa maksudmu dengan menggantikan Jing An?" Tian Zuo tidak menjawabnya dan hanya diam melihat Zowen. Hal ini malah membuat Zowen makin kesal dengannya. Dan tak lama kemudian mereka sudah sampai di rumah. Zowen langsung disambut sama ayah dan mamahnya. Melihat tubuh Zowen terluka parah, ayah bilang, "Apa yang sudah kau lakukan sampai bisa terluka kayak gitu?" Lalu di belakang Mamah Lan, Tian Zuo bilang kalau dirinya sudah memberi pelajaran pada orang-orang yang melakukan itu. Kemudian Mamah Lan mengajak Zowen untuk masuk ke dalam. Lalu di kamar, Zowen lagi diobati sama ayahnya. Dan setelah selesai, ayah merasa kalau kejadian ini mirip ketika Zowen masih kecil. "Oh iya, Antian Zuo tadi menyinggung soal diriku yang menggantikan kualifikasi Jing An. Apa kau tahu maksudnya itu ya?" tanya Zowen pada ayahnya. Ayah pun tersenyum dan di depan Mamah Lan bilang kalau itu kualifikasi untuk menerima blessing. Lalu pelayan memberikan baju ganti untuk Zowen. "Kenapa aku, Mah?" tanya Zowen yang penasaran. Melihat Zowen tidak terkejut mendengar blessing, Mamah Lan pun beranggapan kalau tuan muda keluarga Li sudah memberitahu Zowen tentang blessing. "Apa gara-gara ini Jing An ngambek sama gue ya?" batin Zowen. Mamah Lan mulai menjelaskan alasannya, yaitu karena Jing An sudah mengidap sindrom dingin sejak kecil. Dan Mamah Lan sebenarnya tahu kalau Jing An itu sudah cukup kuat untuk ikut kualifikasinya. Tapi dirinya tidak mau menempatkan Jing An di posisi yang berbahaya. Ini adalah bentuk kekhawatiran seorang ibu kepada anak perempuan satu-satunya. "Lalu kenapa nggak Tian Zuo aja, Mah?" ucap Zowen. "Dia mah udah terlalu OP, jadi nggak butuh itu. Ayahku bilang dirimu memang cocok untuk menggantikan Jing An," terang Mamah Lan. "Nggak usah bingung, kau sudah mengenalnya dengan baik saat masih SMA," ucap ayah sambil menyodorkan sebuah foto pada Zowen. Dan ternyata orang yang dimaksud adalah mantan kepala sekolah SMA Guide. Setelah itu panel flashback saat Zowen masih SMA. Saat dia naik ke kelas 3, Pak mantan kepala sekolah mengundurkan diri. Dari flashback ini terlihat kalau Pak mantan kepala sekolah sangat akrab dengan Zowen. Bahkan setelah latihan, dirinya mengajak Zowen makan bareng. Dan setelah Pak mantan kepala sekolah mengundurkan diri gara-gara tubuhnya yang sudah lemah, Zowen tidak pernah melihatnya lagi. Dan tidak disangka, orang yang begitu akrab dengannya adalah orang yang akan menjadi kakek tirinya. Lalu Mamah Lan menenangkan Zowen kalau jangan anggap kualifikasi ini sebagai beban atau tekanan. Santai aja. Kalau Zowen butuh bantuan, maka Mamah Lan dengan senang hati akan membantu Zowen. Singkat cerita, Zowen sudah diantar balik ke asrama. Dan Aseng menegaskan kalau tidak akan ada lagi yang berbuat macam-macam dengan Zowen. Saat berjalan, tiba-tiba ada yang telepon. Dan seperti biasa, yang nelpon Zowen ya cuman Li Xuan doang. Li Xuan sudah tahu kalau Zowen habis diserang dan keluarga An menyelamatkannya. Sebagai ketua klub, tentu dirinya khawatir dengan kondisi anggotanya.
Lalu Liswan nyaranin Jowen untuk istirahat dan ngelarin tesnya besok aja. Tiba-tiba di telepon Jowen mendengar suara keras. "Suara apaan tuh? Kok lagi di mana sih, Jing?" kata Jowen. "Aku lagi di Tiger Cake Pass nih," ucap Liswan. "Kenapa lu nggak ngajak-ngajak gua sih? Aku OTW ke sana. Tunggu ya," kata Jowen. Jowen pun berencana meluapkan emosinya di sana. Dan dawas, nyeremin banget lunjir, kata Liswan. Dan mereka berdua agak kecewa karena tidak bertemu dengan Jenderal Iblis. Lalu Liswan merasa aneh karena suasananya tiba-tiba menjadi tenang. Lalu di kejauhan para mahasiswa lain berlarian sambil berteriak ketakutan seperti dikejar oleh sesuatu yang mengerikan. "Kabur! Jenderal Iblis spesial ada di sini!" teriak seorang mahasiswa di sana. Mendengar itu Jowen dan Liswan terkejut, dan Liswan menawarkan Jowen untuk melihatnya. Lalu ada satu mahasiswa cewek yang lari ke arah Liswan. Dia bilang kalau Mbak Weyang sedang membantu para junior melarikan diri dengan menahan Jenderal Iblis spesial. Liswan pun langsung terkejut mendengar hal itu. Dia pun langsung pergi meninggalkan Jowen di belakang. "Jenderal Iblis tipe apa yang muncul?" batin Jowen. "Kau tidak mau membantu temanmu?" ucap Jing-an. "Mungkin bisa kalau kau mau membantu," kata Jowen. "Oh iya Jing-an, Mama Lan mengirim Tian Zuo untuk menyelamatkanku. Itu pasti kau kan yang bilang padanya?" ucap Jowen pada Jing-an. Lalu Jing-an mulai maju ke depan dan berkata kalau dia tidak tahu apa-apa. "Jadi beneran dia ya? Dasar cewek sundere," batin Jowen yang berlari menyusul Liswan. Lalu kita diperlihatkan dengan Mbak Weyang yang sedang berhadapan dengan Jenderal Iblis spesial. Lalu Jenderal Iblis spesial mulai menyerang Mbak Weyang dan dawar. Terjadi ledakan yang cukup besar dan terlihat penampilan Jenderal Iblis spesial yang sangat badass. Ternyata Mbak Weyang masih selamat. Untungnya Liswan datang tepat waktu. "Sialan, organ dalamku sampai terluka," batin Liswan. "Nggak mungkin aku bisa mengalahkan makhluk ini. Ayo bikin celah buat kabur," batin Liswan sambil melempar pedang dan memanggil kodam harimau putihnya. Dan harimau putih pun menyerang Jenderal Iblis spesial. Dan dawar. Akibat ledakan itu, Liswan dan Mbak Weyang punya kesempatan buat kabur. Dan sring, Jenderal Iblis langsung menebas harimau putih Liswan menjadi dua. Hanya satu tebasan, padahal sama-sama tingkat legend. "Nggak ngotak anjir," teriak Liswan sambil nangis gara-gara kodam harimau putih kesayangannya mokat. Tak lama kemudian Jowen dan Jing-an sudah sampai di TKP. "Jadi yang muncul tipe pedang ya? Kalau cuman dia, gua sama Jing-an punya kesempatan buat ngalahin dia," batin Jowen. Lalu Jowen ngajak Jing-an kerjasama dengan imbalan drop item dari si monster. Di belakang Jenderal Iblis spesial sudah bersiap menyerang Liswan. Liswan langsung mendorong Mbak Weyang menjauh dari sana. Dan dawar. Mbak Weyang langsung panik dan memanggil nama Liswan. Lalu di kepulan asap, mak wush. Terlihat kalau Jowen berhasil menyelamatkan Liswan dengan naik semut preman terbang. "Lagi-lagi diselamatkan olehmu," ucap Liswan. "Makanya jangan jadi beban jir," balas Jowen. "Apa menurutmu kita berdua bisa mengalahkannya?" tanya Liswan. "Kalau cuma berdua ya jelas gak mungkin bisa lah," terang Jowen. Tiba-tiba mak siu, dawar. Tiba-tiba ada skill kuat afterglow mengenai Jenderal Iblis spesial. "Kita nggak berdua, tapi bertiga," ucap Jowen. Di kejauhan terlihat Jing-an yang baru saja menembakkan serangan kuat tadi.
Lee Xuan pun terkejut karena Zhou Wen berhasil membujuk Jing An untuk membantu mereka. "Mama, kakek, lihatlah. Meskipun aku punya sindrom dingin, aku masih bisa menggunakan teknik ilmu menembak matahari," batinnya. Lalu Jenderal Iblis mulai memulihkan diri. Melihat itu, Zhou Wen tidak akan tinggal diam. Serangan gabungan pun dilakukan. Preman terbang mengeluarkan Demon Black Needle. Lee Xuan mengeluarkan Mysterious Armor Attack. Zhou Wen mengeluarkan Divine Magnificent Serious Punch. Dan dawar. Jenderal Iblis langsung muntah darah setelah terkena serangan gabungan tersebut. Tiba-tiba Jenderal Iblis spesial mulai mengeluarkan skill yang membuat Zhou Wen dan Lee Xuan terhempas. Dan setelah itu dia pun menghilang. "Apa dia mencoba kabur?" tanya Lee Xuan. Zhou Wen merasa kalau monster itu nggak mungkin kabur. Dia bergerak dengan kecepatan tinggi menuju ke arah Jing An. Lalu Zhou Wen langsung masuk ke mode sayap dan terbang dengan kecepatan tinggi ke arah Jing An. Dan dawas. Zhou Wen pun berhasil menyelamatkan Jing An tepat waktu. "Nggak kamu tolongin pun aku juga bisa menghindar sendiri," kata Jing An. "Oke," ucap Zhou Wen sambil melempar Jing An. Lalu di belakang Jenderal Iblis, Zhou Wen menyerang dengan skill aspam dari jarak dekat. Dan dawar. Ledakan besar pun terjadi. Melihat ledakan yang begitu besar, Jing An langsung berlari ke sana untuk memeriksanya. Dia pun langsung terkejut. Zhou Wen berhasil mengalahkannya dan mendapatkan sebuah item drop. Dan item drop yang dia dapatkan adalah sebuah kristal skill. Dan sesuai dengan perjanjian, item drop akan dikasihkan ke Jing An. "Nih ambil, sesuai perjanjian," ucap Zhou Wen. Karena Jing An teringat dengan Zhou Wen yang sudah susah payah menyelamatkannya, maka Jing An menolaknya dan bilang kalau dia tidak butuh pemberian apapun dari Zhou Wen. "Jangan kau kira kau bisa jadi kakakku hanya karena kejadian ini," teriak Jing An sambil pergi meninggalkan Zhou Wen. "Punya adik tiri sendiri benar-benar merepotkan," batin Zhou Wen. Lalu di belakang ada yang ngevideoin mereka berdua. Dan itu adalah Mbak Wei Yang. Pantesan dari tadi dia kagak kelihatan. Lawang dia yang ngevideoin dan ngefotoin Zhou Wen. Lalu di asrama, Zhou Wen mulai menyerap kristal skill yang dia peroleh tadi. Zhou Wen pun berhasil mendapat skill kuat bernama Star Sword Ki Slash. Dan sring. Dengan mudah dia membelah prajurit iblis jadi beberapa bagian. Dengan skill ini dia merasa kalau akan bisa mengalahkan Jenderal Iblis spesial tipe pedang versi gaming. Lalu kita dijelaskan kalau skill Star Sword Ki Slash itu tidak memiliki rank. Kekuatannya tergantung dari berapa banyak energi yang digunakan sama penggunanya. Lalu dia teringat kalau Lee Xuan cerita jika harimau putihnya mokat gara-gara terkena skill tebasan ini. Dan agar skill ini menjadi skill yang kuat, Zhou Wen berencana akan meningkatkan energi esensinya. Lalu di dalam game dia terkejut. Ada Jenderal Iblis spesial yang tiba-tiba menyerangnya. Zhou Wen pun membalas dengan skill Star Sword Ki Slash-nya. Dan ting! Serangan itu tidak melukai si Jenderal Iblis spesial. "Kok nggak ngefek jir?" ucap Zhou Wen. Lalu Jenderal Iblis spesial mulai melempar tombaknya. Mak jelep. Zhou Wen pun langsung game over. Zhou Wen mulai paham. Skill Jenderal Iblis spesial tipe pedang nggak efektif buat ngelawan Jenderal Iblis spesial tipe pukulan. Berarti kelemahan mereka mirip dengan permainan batu gunting kertas. Terdapat 3 jenis Jenderal Iblis spesial. Masing-masing dari mereka punya unik skillnya sendiri. Mereka juga punya keunggulan dan kelemahan tergantung tipenya. Tapi tingkat kemunculan mereka sangat rendah. Ya udah coba grinding di dungeon lain aja deh, batin Zhou Wen. Kemudian video yang direkam Mbak Wei Yang langsung viral.
banyak netizen yang membahasnya. Bahkan ada yang tidak percaya kalau seorang mortal kayak Zowen bisa ngajakin Jing-an yang tingkat legend buat kerjasama. Mendengar itu, Xiaolu merasa kalau tetangganya yang aneh itu ternyata adalah orang yang kuat. Lalu di ruang dosen, Bu dosen Wang Fei juga melihat video viralnya Zowen. Muridmu berhasil mengalahkan Jenderal Iblis Spesial. Tapi kenapa kau nggak terlihat senang? Ucap Pak dosen berjubah. Zowen memang bertalenta, tapi dia nggak pernah hadir di kelasku. Kerjanya cuma asik main game di asrama, terang Bu dosen Wang Fei. Lalu Bu dosen berencana untuk membuka akses ke Lao Junshan. Dengan menggunakan prasasti yang ada di sana, dia berniat membuat Zowen melupakan gamenya dan fokus untuk berlatih. Dan sayang sekali chapter pun mentok sampai di sini. Kita akan lanjut lagi kalau chapter terbarunya udah rilis. Dan terima kasih buat kalian yang selalu komen dan nonton videonya sampai habis. Kalian keren. Selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan jangan lupa kultivasikan loncengnya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.